kali ini saya akan kenalkan ini adalah Yesi. Hai Yesi. Hai Yesi. Halo, semuanya. Yesi sangat bahagia sekali karena dia sudah dapat PR kembali. PR-nya sudah hilang ya Yes ya? Iya, udah hilang. Hilangnya udah berapa Terakhir lama? saya datang. Terakhir saya datang ke Australia tuh pas lagi masih dalam RRV tahun 2007 terakhir Terakhir keluar dari Australia. berarti kurang lebih kamu sudah 13 tahun nggak ke Australia dalam posisi kamu sebagai PR ya, sebagai PR Iya, ya. betul. Iya. Luar biasa kamu seperti begitu. Tadinya kamu bagaimana kamu bisa dapetin PR dan kamu bagaimana kamu bisa dapetin PR dan kamu tadinya udah tanya beberapa agent segala macam kan? Saya mah sebenarnya udah panjang sih. Sebenarnya rencana kesini tuh dari tahun 2018 lah ya. 2018 saya mulai cari-cari agent, tanyain gimana nih. Saya juga sebenarnya nggak mau kan kalau misalnya sekolah lagi gitu. Saya maunya mau RRT balik. Tapi tanya ke agent pertama juga itu interview juga tuh. Saya kayak gini nih pakai Skype kemarin ini satu agent Indo juga. Cuma dia juga nggak bisa bantu kalau RRT. Semua saranin saya harus ulang lagi dari pertama PR-nya. Jadi lewat skill, lewat sekolah lagi gitu. Akhirnya bingung juga sampai tahun 2019 akhirnya saya ya udah coba mau datang ke Australia, mau nanya-nanya agent lagi biar lebih puguh kan kalau misalnya datang gitu mungkin lebih banyak peluang, nyari-nyari agent lebih gampang, banyak agentnya. Sama semua juga jawabannya gitu. Semua ngomong harus sekolah. Semua ngomong harus sekolah lagi, harus sekolah lagi. Udah sekolah pun belum tentu garansi kamu bisa dapetin PR kan? Iya, belum dapat garansi karena kan susah ya sekarang kalau PR tuh IELTS-nya harus tinggi. Jurusan Terus tertentu. dengan umur saya ya hopeless juga sih, kan umurnya udah lewat dari 35 tahun. Jadi hopeless lah ya, jadi masih bingung terus tuh terakhir. Sampai kamu akhirnya udah 2 bulan di Australia juga kemarin datang, udah 2 bulan masih bingung mau nentuin mau ngapain ini sekarang. Pasti kamu merasa stres banget ya Dok, dalam posisi kamu menunggu nggak dapat hasil, nggak dapat jawaban, nggak dapat apa langkahnya bagaimana kan? Stresnya luar biasa. Akhirnya nggak sengaja sih diketemuin sama Kogunadi nih dari GN Associates. Saya diketemuin sama temennya Kogun. Ko Kiki itu saya dikenalin katanya kebetulan waktu itu lagi lagi video chat ya sama si Ko Kiki ya. Iya, kemudian pas kebetulan kamu ngobrol sama saya, pas Kiki telepon, pas saya ngobrol sama si Albert namanya. Albert itu orang yang PR-nya juga hilang, sama PR-nya udah hilang. Saya reinstate pada waktu itu dan saya ngajak kamu ngobrol begitu. Terus akhirnya bagaimana kamu bisa akhirnya bisa mau engage sama saya, sama GN Associates? Akhirnya kan saya ada meeting kan, schedule Zoom meeting tuh sama Ko Gunadi. Terus udah gitu Ko Gunadi interview saya banyak lah, tentang korek-korek ke questioning saya banyak detail. Akhirnya Ko Gun percaya diri banget bahwa kalau kasus saya bisa dibantu lah oleh GN Associates gitu. Ya udah akhirnya saya juga nggak pikir panjang, langsung oke juga dalam berapa hari itu setelah diskusi sama orang tua sama anti saya juga di Sydney. Ya udah oke gitu. Dengar sama dengar cerita Kogun, oke, orangnya bisa dipercaya gitu dari omongannya. Nggak main-main punya kan gitu. Trustworthy gitu. Iya. Kalau magazine agent juga sama, mereka tanya-tanya kan, apa bedanya dengan kami yang bertanya kepada kamu? Kemarin ini soalnya saya udah bilang bisa nggak kalau misalnya mama saya sakit ini gitu. Semuanya pada nggak bisa nggak pede lah ya dengan compelling reason saya gitu. Saya punya cerita kayak gini, mereka kayaknya nggak setuju atau kurang percaya diri ya, nggak bisa kayaknya ya. Maunya student terus kayaknya, bilangnya tuh harus student lah, nggak ada cara lain gitu. Kalau misalnya mau reinstate PR harus mulai dari nol lagi katanya gitu. Karena
karena mereka itu kebetulan mungkin kurang banyak pengalaman dalam reinstating your PR gitu, ngerti nggak? Kayaknya nggak punya pengalaman mungkin ya. Nggak bisa mengorek-ngorek apa cerita apa dalam cerita kehidupan kamu tuh saya bisa korek segala macam sehingga itu akan menjadikan stressing bagaimana membuat compelling reason agar salah satu persyaratan untuk bisa PR-nya dihidupkan lagi ya, dihidupkannya lagi ya. Oke. Kira pada waktu proses tersebut bagaimana prosesnya? Apakah kita ketemuan atau bagaimana sama tim saya? Bagaimana? Coba ceritain. Kita nggak pernah ketemu. Kita kenalnya semua dalam ini aja WhatsApp group sama timnya juga ya, beberapa orang kan, ada 3 orang ya. Kalau nggak salah yang saya hubungan langsung tuh dengan Mbak Nira, Mbak Heti, sama Mbak Yeni. Kita hubungannya ya cuma WA aja. Kadang-kadang telepon juga pakai WA call gitu. Cuma sebentar-sebentar sih, paling kebanyakan WA chat. Kita hubungannya. Dan itu baik banget sih. Jadi lancar-lancar aja gitu. Kita kan prosesnya juga kirim-kirim dokumen langsung email-emailan gitu. Cuman yang paling penting, beberapa hal yang penting kita ngadakan Zoom sama Nira, sama saya, segala macam ya. Itu penting karena penting sekali. Very good ya. Nah sekarang yang luar biasa saya mau nanya sama kamu. Prosesnya berapa lama sampai? Saya janji proses kurang lebih 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemarin kan nggak janji ya, kalau misalnya Kogun juga nggak bisa garansi berapa lama. Ternyata puji Tuhan banget, emang kan kita kemarin ini emang udah target dari pertama mau masukin tanggal 20 April ya. Ternyata sesuai dengan rencana itu tanggal 20 April. Terus nggak lama tuh kita masih bingung-bingung kan, mau saya turis visa diperpanjang karena kamu mau tinggal di Australia ya. Iya, karena belum ada rencana mau pulang juga ya, lagi keadaan pandemik begini kan. Terus akhirnya dalam 2 hari ternyata di-granted. Saya sampai kaget juga tuh, sampai nggak percaya banget, kayak mujizat banget itu. Keajaiban banget dari Tuhan gitu buat saya. Iya, saya kasih tahu Yesi bahwa ini kasih karunia Tuhan, bukan karena saya hebat atau bagaimana, karena Tuhan sayang sama kamu aja. Jadi prosesnya biasanya 6 bulan sampai ada yang sampai setahun seperti begituan. Tapi ini luar biasa. Ini rekod saya cuma 2 hari yang PR-nya hilang bisa hidup lagi. Luar biasa ya. Luar biasa iya. Ada hal lain lagi kamu yang bisa bicara tentang proses sama dari tim GN Associate, dan apakah kamu mau recommended kepada teman-teman atau siapa saja yang di sini yang dengar? Oh iya, tentu aja pasti direkomendasiin. Saya 100% pasti rekomendasiin, karena kemarin aja pas saya dapet PR itu saya langsung kasih tahu kan, teman-teman banyak tuh yang tahu saya ada di sini, mau ngapain lo di Australia gitu. Terus akhirnya saya bilang saya udah ketemu agennya yang mengurus RRV, terus juga teman-teman bisa emang gitu kan, nggak percaya kan. Terus akhirnya pas saya dapat ya udah saya sebarin aja berita gembira gitu kan. Ada beberapa orang juga yang yang mau juga tuh, cicinya udah pernah ada juga nih di sini. Kasusnya hampir sama lah, kayak mirip-mirip saya juga. Dia udah berkeluarga, terus udah lama juga tinggal di Indo gitu, pengen pindah sini lagi. Terus kata saya udah deh, ini aja nih, gue kasih nih nomornya si Kogun nih. Akhirnya saya kemarin juga udah beberapa orang yang saya refer. Alright, ya kalau begitu thank you very much for your testimony. Mudah-mudahan ini video akan bisa jadi berkat bagi orang lain ya. Okay. Amin, ya. Terima kasih juga ya Kogun. Sama-sama. Dan GN Associates team, I'm very thankful. Thank you to meet all of you. Thank you. Okay, bye.